Okay, let me introduce myself. I'm Zakianul Baroka from Bakti Mulia 400 Primary School. And then I will be here with Miss Dian Anggraini. Miss Dian, could you please Yeah, introduce yourself? okay. Let me introduce myself. My name is Dian Anggraini. I am from SMA Bakti Mulia 400. I am teaching geography lesson. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, for this session, we're going to deliver the materials of assessment for learning. Sebetulnya mungkin ini Bapak Ibu sudah tidak begitu baru untuk Bapak Ibu. We are familiar with this topic as well as we have been teaching maybe at least 1 year, at least one year for the fresh graduate ataupun mungkin kalau misalkan baru mengajar pun pasti sudah apa namanya kenal dengan assessment for learning. Bapak Ibu, izinkan saya dan Miss Dian untuk membersamai Bapak Ibu hari ini dengan topik assessment for learning. Sebelumnya, ini mungkin waktunya agak mepet ya, Miss Maal, nggak apa-apa ya. Mungkin kami agak mempercepat gitu mendeliverinya jika memang dibutuhkan sesi tersendiri untuk kami menyampaikan misalkan Q&A, masih ada waktu Q&A, kami akan membuka. Jika tidak, kami serahkan kepada moderator ya Miss Maal apakah akan nanti dibuka Q&A atau tidak. Karena yang jelas waktunya hanya tersiksa 40 menit. Oke, baik kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Allow me to share the materials ya. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi di sesi awal, di sesinya Miss Epi dan Miss Henny, we have achieved a lot of information and then continued by the information from Miss Yiyin and Mr. Eddie. Tadi juga sudah full banget informasinya dari beliau dan ini adalah leading dari sesi kita Getting Started with Assessment for Learning, which is the active learning is also the heart of the learning as well as the big questions or the effective question that already delivered by Mr. Eddie and Miss Yiyin. I have been interested with the questions, getting started with the effective questions by both Mr. Eddie and Miss Yiyin, di mana memang betul sekali Bapak Ibu memulai dengan memantik pertanyaan atau statement yang hook dalam pembelajaran itu sangat penting. Kami mengantarkan materi ini dimulai dengan education is not only informative but also transformative, pasti punya tujuan karena pada dasarnya pendidikan itu tidak hanya memberikan informasi, tapi juga kita berharap untuk merubah satu hal yang tadinya dari posisi A menjadi posisi B atau dari tadinya yang kosong menjadi berisi. Itu sebabnya kami membawakan materi ini dengan tambahan tema education is not only informative but also transformative. Kamu di Oke, mana? Di kelas berapa? aku di kelas 5 Miss Eni. Ya udah, aku janjian aja ya. Ketemu di Oke, Miss lantai. Hen. Iya, thank you Miss Henny. Maaf, Oke, maaf, Miss. baik. Bapak Ibu, as we recognize that assessment has two important roles. The first one is to prove and the second one is improve. To prove what students are learning and to suggest how they can improve their understanding and skills. That's why we bring three objectives here in this session. The first one is understand the concept and benefits of IFL. And then the second one, learn practical strategies to implement IFL. And then the last one, share experiences and solution to common challenges. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menganjak ke deeper information, Bapak Ibu kita mulai dari pertanyaan, what do you think of when you hear assessment for learning? Bapak Ibu silahkan boleh menuliskan formative assessment atau feedback atau learner's progress atau continuous improvement. Jika Bapak Ibu mendengar assessment for learning, oh assessment for learning is formative assessments only, or feedback, or learner's progress, or continuous improvement. Silakan Bapak Ibu tulis di chat box.
Tersirat di benak Bapak Ibu guru ketika pertama kali Bapak Ibu mendengar assessment for learning? Is this formative assessment, feedback, learner's progress, or continuous improvement? Boleh ditulis Bapak Ibu? Oke, feedback, Miss Audina. Continuous improvement. Oke, thank you. Formative assessment, learner's progress. Learner's progress. Learner's progress. Oke. Thank you for your responses, Bapak Ibu. The next one is what? Sebentar, saya stop share dulu. Ada yang menghalang. Oke. The next one is pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. How do you currently assess learners' learning in your classroom? Do you use tests and quizzes, homework assignments, classroom participations, or project and presentations? Bagaimana Bapak Ibu guru biasanya memberikan assessment kepada siswa yang ada di kelas? Apakah Bapak Ibu menggunakan tes dan quizzes, atau memberikan PR, atau melalui classroom participations, atau project dan presentations? Project and presentation, test and quizzes. Oke, project and presentation, classroom participation, test and projects, test and quizzes. Okay, the very answers. Okay, and then the last one, Bapak Ibu. What are the challenges you face with the current assessment with methods? Apa sih kendala Bapak Ibu atau tantangan Bapak Ibu untuk mengadakan assessment jenis ini? Apakah itu time constraints, students anxiety, atau differentiating instruction? Silahkan Bapak Ibu. Student anxiety, oke. Okay. Students anxiety, ya. Students motivations, oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Baik, now we are moving to our topic. Sebentar. Ini kenapa tidak mau next? Oke, Bapak Ibu berikutnya. Menurut Bapak Ibu, manakah yang lebih penting? Nilai berapa atau bisa apa? Silakan Bapak Ibu tulis nomor 1 atau 2. Mana yang lebih penting untuk siswa? Nilai berapa atau bisa apa? 1 atau 2? 2, 2, 2, 2 bisa apa? Bisa apa? Oke, bisa apa? Oke, baik. Oke, saya boleh minta salah satu responden atau peserta untuk memberikan alasannya kenapa memilih nomor 2. Boleh open mic, silakan kepada Bu Mega, Ibu Mega SD. Silakan Bu Mega, kenapa Bu Mega memilih bahwa bisa apa itu penting untuk siswa? Silakan Bu Mega. Open mic Bu Mega. Boleh unmute. Oke, terima kasih. Saya milih nomor 2 karena berdasarkan pencapaian anak mengerti atau tidak. Kalau dia sudah mengerti, untuk mencapai nilai berapa atau mencapai nilai yang lebih bagus dan terima kasih. Oke, wow, keren Bu Mega. Baik, itu kalau dari Bu Mega ya. Boleh satu lagi ya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu memilih penting untuk siswa itu adalah bisa apa? Boleh mungkin saya minta kepada Miss Audina. Silakan Miss Audina. Unmute, Miss. Miss Audina Liadi. Miss Audina, are you there? Atau Pak Freddy Setia. Pak Freddy Setia, kenapa Pak Freddy bisa dan kuasai apa? Oke Pak Freddy, ini ada
Freddy bisa dan kuasai apa? Silakan Pak Freddy. Boleh open mic Pak Freddy untuk memberikan tanggapan Pak Freddy bahwa itu penting untuk siswa. Iya, Bu. Ya, silakan Bapak Bisa, Pak Freddy. oke, bisa apa dan kuasai apa, itu penting karena beberapa yang saya baca dan saya lihat dari beberapa media, ya hari ini, untuk generasi ini, eh, kita masih kekurangan kompetensi, jadi seperti itu. Jadi anak-anak hanya mementingkan nilai, tapi ketika nilai keluar, habis itu kompetensi mereka nggak ada, seperti itu. Nggak bisa. Oke, Jadi lebih baik. kepada best practice atau practicalnya, seperti itu. Oke, ya, thank you Pak Freddy for such a great answers. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke, the last one. Pertanyaan saya yang terakhir Bapak Ibu. Mana yang lebih penting untuk murid? Ranking atau menciptakan ahli? Silakan Bapak Ibu tulis A atau B di kolom chat. Mana yang lebih penting? Ranking atau menciptakan ahli? Oke, kebanyakan milih B, boleh open mic. Kenapa Bapak Ibu memilih menciptakan ahli itu penting? Oke, mohon kepada eh, Mister Ipan Mulyana. Silakan Mister Ipan Mulyana, boleh open mic. Kenapa Mister Ipan memilih menciptakan ahli itu penting dalam pembelajaran? Silakan Mister Ipan. Tes. Ya, masuk, masuk. Karena kita butuh menciptakan spesialis pada bidang-bidang tertentu. Oke, menciptakan spesialis pada Cukup, Miss. bidang-bidang tertentu. Oke, jadi itu lebih penting ya, Mr. Ipan. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk responnya di pertanyaan pemantik hari ini. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Sebentar, saya share screen lagi. Mohon maaf apabila kendala sinyalnya cukup memberi masalah, tapi yang penting suara saya terdengar ya, Bapak Ibu. Oke, ya, baik. Ya, Bapak Ibu, tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami ingin tahu dari Bapak Ibu sejauh mana Bapak Ibu concern kepada anak didik kita ketika mereka belajar di kelas. Karena kenapa kita itu harus lebih melihat anak itu bisa apa. Ini akan terjadi ketika nanti proses pembelajaran bagaimana kita memberikan solusi-solusi terbaik kita kepada anak-anak ataupun anak-anak bisa engage dalam pembelajarannya. Akhirnya, in the end, mereka juga akan menjadi ahli dalam bidang tertentu, tadi seperti yang disampaikan oleh Mr. Ipan, ya. Dan ini Bapak Ibu, ini harus diiringi dengan penyampaian asesmen yang tepat kepada anak-anak kita. Oke, baik. Apa sih Bapak Ibu yang akan terjadi kalau anak-anak langsung tancap gas nih? Dari mulai learning objectives, ya what will happen if learners immediately step on the gas? Dari mulai mereka tahu learning objectives, kemudian mereka langsung loncat, learning proses, diburu, akhirnya sematif. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Boleh ditulis di chat box. Mereka langsung dites dari learning objektif, belajar, terus kemudian tes. Anak-anak hari ini kita belajar tentang planet bumi ya. Besok pertemuan berikutnya kita akan ada ulangan harian. Apa yang akan terjadi dengan anak-anak Bapak Ibu jika anak-anak langsung tancap gas? Apakah anak-anak langsung paham? Apakah nanti akan terjadi, apakah nanti akan tercipta ahli dari pembelajaran tersebut? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, apabila seperti itu hal itu terjadi, tidak ada proses stimulun atau tidak ada proses feedback atau pemberian masukan terhadap siswa dari mereka learning objektif langsung belajar langsung samatif, maka gaps pembelajaran mereka akan semakin terlihat lebih luas. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Bapak Ibu? Sebentar. Nah, yang harus dilakukan adalah ketika anak-anak mereka sudah tahu learning objectives-nya apa,
mereka kemudian sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita pancing mereka dengan diagnostik tes dulu, Bapak Ibu. Nah, yang diagnostik tes ini yang akan nanti membantu kita ketika kita mengolah informasi menjadi FL ataupun Assessment for Learning. Nah, setelah itu kita mengadakan Assessment for Learning, nanti ketika disematif, mereka akan bisa menguasai capaian pembelajaran ataupun learning objektif yang harus mereka capai, seperti itu. Nah, so what is AFL? As for assessment to work well, the questions used to test students' understanding need to have been designed well too. Ya, betul Bapak Ibu. AFL is very important. Why? Because AFL is a process used by teachers and learners during instruction that provides feedback to adjust ongoing teaching and learning to improve learners' achievements of intended instructional outcomes. Ya, betul sekali. Dengan AFL ini, AFL adalah bukan hanya sekedar assessment yang untuk guru tahu ini anak-anak sudah sampai mana, tapi lebih penting lagi adalah assessment ini, AFL ini memberikan feedback kepada anak-anak, juga feedback kepada kita sebagai teachers tentang pembelajaran yang sedang terjadi, ataupun nanti pandangan yang akan kita gunakan di pembelajaran selanjutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan AFL ya Bapak Ibu atau Assessment for Learning. Terus kemudian dalam Cambridge International sendiri, Assessment for Learning adalah is an approach integrated into teaching and learning that creates feedback for students to improve learning. Jadi anak-anak dalam belajar tidak hanya mereka mendapatkan materi. Anak-anak hari ini sudah belajar, sudah selesai. Tidak, tapi anak-anak juga akan mengembangkan apa yang mereka hasilkan dari pencapaiannya tersebut. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita memberikan feedback. Kamu sudah sampai mana? Ini anak sudah sampai mana pemahamannya? Apa yang harus diimprove selanjutnya dari pembelajaran ini? Itu yang diinginkan daripada assessment for learning. Terus kemudian, kenapa assessment for learning itu penting? Assessment for learning itu penting karena ini membantu siswa mengetahui kebutuhan siswa, ya, membantu kita untuk mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa. Apa sih kebutuhannya anak-anak itu belajar di kelas? Apakah mereka kebutuhannya itu semacam sampai pada materi yang jauh dari materi awal, atau memang mereka kebutuhannya itu adalah mereka untuk berkolaborasi, atau mereka kebutuhannya itu adalah bagaimana mereka implementasi dalam kehidupan yang nyata, itu seperti itu. Terus kemudian guides instructional decisions. Ini dengan AFL ini juga akan mengantarkan anak atau mengantarkan guru kepada keputusan-keputusan yang tepat. Jadi tidak hanya ngasal, misalkan oh ternyata anak-anak sudah paham nih di materi A. Aku berarti saya harus langsung ke materi B. Tidak, kita bicara seperti itu karena kita sudah mempunyai guides-nya, yaitu apa? Berdasarkan assessment yang sudah kita lakukan di kelas. Gitu, seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian ini juga engage students in their own learning. Juga ini bisa membuat siswa dan teman-temannya dengan classroom itu terlihat lebih aktif, lebih interaktif, lebih engage lagi dalam pembelajaran dengan adanya AFL important. Jadi tidak hanya delivering materi, tapi juga mereka bisa mengetahui seberapa jauh mereka paham dan apa yang harus saya lakukan dengan materi ini. Betul tadi yang waktu di awal disampaikan di video-video sebelumnya di materinya Miss Henny dan Miss Epi, bahwa ketika active learning itu anak-anak tidak hanya hadir di kelas, tapi mereka juga ikut berpartisipasi berpikir. Nah, ini akan menstimulat anak-anak ke dalam pembelajaran sehingga mereka pun ketika gurunya mengadakan assessment for learning ini, mereka akan secara aktif memberikan respon mereka, memberikan apa hasil pembelajaran mereka, dan akan menimbulkan critical thinking dari mereka masing-masing seperti itu. Terus kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, karena AFL ini sangat penting untuk memandu anak-anak dan guru dalam pembelajaran, ada beberapa key principles of AFL dan ini bisa kita manfaatkan juga dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah the key principles of AFL is number one, learner involvement. Learner involvement itu adalah maksudnya students understand learning goals and criteria for success. Anak-anak paham
ya. Mereka itu terlibat itu secara paham, bukan berarti kelasnya itu sibuk bergerak terus kemudian hanya diskusi saja, tapi dalam diskusi itu mereka ngerti apa yang didiskusikan. They can also give opinion, suggestion on the discussion, not only listening, but also they can respond their friends ya. Mereka juga bisa merespon terus memberikan ide-ide mereka. Misalkan kalau dalam diskusi ya Bapak Ibu, atau kalau misalkan ketika mereka sedang mengerjakan worksheet atau mengerjakan apa namanya LK ya biasanya, mereka juga akan terlibat dalam arti mereka akan menstimulus diri mereka sendiri. Oh, saya bisa mengerjakan ini misalkan tuh dengan tidak hanya dengan cara A tapi cara B juga misalkan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan learner involvement. Terus kemudian berikutnya adalah continuous feedback. Apa yang dimaksud dengan continuous feedback? Yaitu feedback is provided throughout the learning process. Kita bisa memberikan feedback yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya feedback misalkan gitu ketika anak-anak sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan LK terus kemudian jawabannya salah, kita cukup menjawab oh enggak itu salah gitu, tapi kita juga mengarahkan ya Bapak Ibu, mengarahkan anak-anak bahwa mereka itu bukan salah tapi ada yang lebih tepat lagi, seperti kita berikan feedback terus kemudian dan feedback ini menurut kamu kalau misalkan seperti itu apa yang akan terjadi. Nah itu bisa salah satu diberikan ketika apa namanya kita mengadakan assessment for learning. Terus kemudian goal oriented learning itu adalah learning activities that are designed to achieve specific learning objectives. Jadi karena tadi bahwa assessment is at the heart of good education, and then we design our assessment, our starting point is what we want students to develop deep subject knowledge, conceptual understanding, and higher level thinking skills, maka oriented learning ini sangat dibutuhkan. Jadi tujuannya apa? Ya, tujuan dari kita melakukan assessment for learning ini apa? Itu sangat dan lebih spesifik untuk untuk mencapai goal daripada pembelajaran hari itu. Terus kemudian karena assessment for learning ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu untuk keberlangsungan pembelajaran siswa, baik mereka itu nanti akan menggunakan pengetahuan yang mereka dapatkan, karena belajar itu tidak hanya mereka as an effective learning is not only the students know about something but they learn how and why. Jadi mereka juga tahu kenapa saya belajar ini dan saya harus bagaimana dengan pembelajaran ini. Nah, dengan AFL ini Bapak Ibu, we have some benefits. Di antaranya adalah yang pertama, benefits daripada AFL adalah enhanced students engagement. Enhanced students engagement ini adalah salah satunya adalah active participation in the learning process. So we create the learning process. Ya, tadi yang sudah Miss Epi sama Miss Henny sampaikan active learning. Active learning itu seperti apa? Otaknya ikut bekerja. Sama di sini juga active participation in the learning process. Di mana siswa beraktif aktif dalam memberikan solusi, aktif dalam menjawab pertanyaan, aktif dalam memberikan pendapat. Itu seperti kalau tadi yang sekilas dari Miss Yijin dan Mr. Edi itu adalah kita menggunakan open ended questions. Nah, ini bisa bisa kita gunakan dalam AFL. Ini salah satu keuntungannya, ya. Terus kemudian encourage a sense of ownership and responsibility. Di samping itu juga siswa akan lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang mereka pelajari. Bukan berarti tanggung jawab mereka harus mendengarkan guru secara full, tidak ya Bapak Ibu, tapi mereka juga bertanggung jawab. Saya ada di sini untuk apa? Jadi mereka tahu saya belajar itu untuk apa itu. Terus kemudian provides timely feedback. Provides timely feedback. Ini misalkan salah satunya adalah help students identify their strengths and areas for improvement. Ini bisa membantu siswa ya untuk mengidentifikasi kekuatan mana, area mana yang perlu dikuatkan dan dikembangkan. Itu yang dimaksud dengan provide timely feedback, yaitu membantu siswa untuk mengetahui aku oke di mana nih, aku bisa memperluas pengetahuanku di mana, di bagian apa, dan itu yang akan menstimulus pertanyaan-pertanyaan baru bagi siswa kepada teachers.
Dan nantinya teachers pun akan bisa menggunakan AFL ini untuk pengembangan pembelajaran selanjutnya, Bapak Ibu. Terus kemudian selain itu allows for immediate adjustment to teaching and learning strategies. Setelah kita mengadakan AFL ini, biasanya kita juga akan karena kita sudah memberikan feedback kepada anak-anak dan kita bisa mendapatkan feedback apa yang harus kita kembangkan, maka ini akan mempermudah bagi guru untuk mengadjust, menyesuaikan pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Seperti itu. And then the third benefits of AFL is fosters a growth mindset. Ini penting sekali kenapa anak-anak dan kita sebagai teacher perlu memiliki growth mindset. Kenapa? Karena ini bisa emphasize effort and improvement over innate ability. Ini bisa mengembangkan kemampuan awal anak. Anak tadinya di awal kemampuannya sampai apa? Itu bisa mengemphasize atau apa namanya memperkuat lagi usaha mereka untuk mengembangkan apa yang sudah ada pada diri mereka sehingga berpikir kritis terus kemudian apa informatif kemudian mereka juga bisa berkolaboratif dan ini akan membuka growth mindset mereka sehingga mereka akan bisa lebih mencerna informasi-informasi yang mereka dapatkan dan tidak menjadikan mereka fixed mindset. Mereka bisa melihat satu informasi dari sisi lain. Misalkan saya berpendapat terhadap apa namanya sampah. Menurut saya sampah itu harus dikurangin karena bla bla bla. Nah, ternyata temannya itu memberikan masukan yang berbeda. Itu dia akan bisa mencerna mengolah informasi yang dia dapatkan terus kemudian tidak berpikir bahwa hanya informasi saya yang betul, tidak, tapi dia akan berpikir kritis bahwa informasi apapun yang mereka dapatkan misalkan gitu itu mereka bisa saling mengisi apa namanya sharing peer sharing nanti akan dijelaskan oleh Miss Dian ya bagaimana kita mengimplementasikan anak-anak untuk bisa lebih berpikir growth mindset. Terus kemudian align instruction with students need and progress ini juga bisa membuat apa namanya searah antara kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dengan progres yang tercipta di kelas. Kita bisa melihat kebutuhan awal anak di kelas seperti apa, misalkan gitu. Oh, ternyata sudah jalan nih, artinya AFL yang kita lakukan itu sudah bagus. Nah, itu salah satu benefits daripada AFL. Oke, nah Bapak Ibu sering kita terjebak terhadap AFL dan assessment of learning. Ini saya coba mendeskripsikan ya Bapak Ibu formative learning dan assessment of learning. Formative learning itu assessment for learning focus on the process. Jadi ini selama dia belajar through the learning and provides ongoing feedback. Kalau assessment of learning itu summative assessment ya Bapak Ibu, itu adalah evaluate students learning at the end of instructional period. Nah, ini sudah terlihat di sini bahwa kalau assessment for learning itu help students to learn and practice, kemudian dia juga provides ongoing feedback, dan kalau sumatif itu biasanya itu ada di akhir bab ya, atau di akhir unit atau chapter. Ya, Bapak Ibu, itu adalah beberapa cara bagaimana kita melakukan AFL di kelas. Nanti lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Miss Dian. Bagaimana sih implementasi AFL di kelas? Nah, silakan Miss Dian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya yang sangat singkat, saya percepat saja. Bapak Ibu, yang saya akan sampaikan kali ini fokus ke bagaimana mengimplementasikan AFL di dalam kelas. Oke, pertama terkait dengan video yang sebelumnya. Poin 1 di sini adalah questioning. Questioning itu di sini dikatakan adalah suatu cara, a quick way and important of finding out what your learner understand about the subject. Jadi the teacher can use the information to plan their teaching. Jadi bagaimana si pertanyaan untuk siswa ini akan membantu guru juga untuk memahami sampai mana sih pemahaman atau pencapaian dari siswa tersebut. Jadi ada dua tipe pertanyaan, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, yang open and close question. Itu tidak perlu saya jelaskan lagi. Yang ingin saya bahas di sini adalah dibahas dalam video sebelumnya. Ketika kita mau tahu atau kita akan melakukan differentiated instruction di dalam kelas, itu sangat
bermanfaat ketika kita melakukan quick question. Dan kita bisa menggunakan cara singkat seperti menggunakan traffic signals tadi. Kita siapkan ke anak-anak. Ini cocok sih kalau dipakai di semua kalangan usia ya, baik itu SD maupun SMA. Tiap anak disediakan signals dengan warna red, yellow, and green. Kemudian mewakilkan satu, ketika mereka sudah paham, sangat paham, itu dikodekan dengan hijau, kemudian sedikit paham bisa dengan kuning, dan sama sekali nggak paham dengan merah. Ketika kita tanya, oke, show me your signals, nanti kita bisa membagi kelompok mana nih kelompok yang memang mereka sudah paham dan sedikit paham. Itu bisa kita gabungkan dua kelompok itu, kemudian mereka bisa saling berdiskusi, dan guru akan membantu kelompok yang merah yang benar-benar nggak paham. Jadi itu akan sangat efektif. Sudah azan juga. Bisa juga dengan emojis ataupun dengan hand signals. Seperti kalau sudah paham, tunjukkan thumbs up, kalau belum paham thumbs down, seperti itu. Oke. Poin kedua adalah feedback. Jadi feedback juga sudah dibahas sebelumnya. Yang akan saya tekankan di sini adalah comment only feedback. Jadi di dalam AFL ini akan berhasil jika feedbacknya itu bukan merupakan nilai. Nilai oke, nggak masalah, tapi diberikan setelah komen. Karena kalau langsung dikasih nilai, anak-anak hanya akan fokus kepada angkanya aja. Jadi sering banget pasti Bapak Ibu menemukan anak-anak, Miss nilai saya berapa kemarin, ulangan harian, formatif, dan lain-lain. Itu pasti sering ditanyakan karena anak-anak hanya fokus pencapaian pada nilai. Padahal itu tidak mempresentasikan secara spesifik sampai mana sih pencapaian mereka. Jadi yang akan saya tekankan adalah effective feedback. Apa sih effective feedback itu? Nah, effective feedback adalah feedback yang tidak ego fokus. Jadi tidak berfokus kepada si anak, tapi berfokus kepada tasknya, tugasnya, task focus feedback. Jadi tujuannya itu untuk provide that present task focus of their work. Jadi contohnya gini, langsung contoh aja. Feedback yang ego fokus itu seperti misalnya, oke, great job Salsa, you are the best in class. Itu ego fokus. Masalahnya apa kalau kita memuji anak seperti ini? Masalahnya adalah anak akan merasa puas dan merasa tidak ada hal yang perlu diimprove lagi. Itu kalau ego fokus. Tapi kalau kita berbicara task fokus, itu kita akan lebih ke uh, lihat tugasnya. Contoh, oke, Dina, you have written a good introduction to your story. Oke, now you can think how can you make the description of the main character more striking. Jadi kayak misalkan, oke, kamu sudah bagus nih bagian perkenalannya ketika dia membuat suatu cerita misalkan. Mungkin kamu bisa meningkatkan atau lebih mengelaborate lagi di tokoh ini dan sebagainya. Itu contoh dari task focus. Itu cara memberikan feedback yang efektif di kelas. Oke, langsung poin nomor 3, peer and self-assessment feedback. Kalau ini diberikan oleh peer-nya atau teman sekelasnya. Ini yang peer assessment atau peer feedback. Nah, di sini akan membentuk critical and reflective thinking skills. Ini bagus juga untuk learner outcomes-nya. Karena kita akan membuat siswa itu berpikir seperti guru. Tapi ada satu poin yang harus diberikan sebelum kita meminta temannya untuk menilai teman yang lain adalah di sini indikator atau sukses kriteria. Sebelum kita memulai lesson, kita harus kasih ke anak-anak indikator. Jadi benar seperti poin yang disampaikan Bu Zaki sebelumnya, apa yang ekspektasi guru itu sampai mana. Nah, itu yang akan kita share ke siswa. Jadi siswa memiliki frekuensi yang sama dengan guru bahwa kita akan mencapai satu step yang sama seperti itu. Jadi untuk poin peer assessment itu sangat baik untuk meningkatkan critical thinking, tapi juga penting untuk mengintroduce success kriteria. Kemudian yang self assessment. Nah, self assessment ini akan meningkatkan social skill yaitu self regulated. Jadi ketika social skill yang ini sangat penting yaitu ketika terutama anak-anak SMA. Anak-anak SMA kalau misalkan belum bisa mendorong dirinya sendiri untuk mengetahui target belajarnya itu agak berat gitu. Karena mereka akan menjelang ke university. Kalau misalkan anak-anak SMA masih ketika ditanya di kelas kemarin belajar apa masih nggak tahu, terus apa yang sudah kamu pahami sebelumnya itu masih nggak tahu, nah itu tanda-tanda bahwa ada yang harus diimprove di dalam kelas tersebut. Nah,
Jadi si self assessment ini akan meningkatkan realization, jadi kesadaran untuk mereka mengetahui sekarang kita nih, saya ini ada di posisi mana sih gitu. Tujuan kita kemana dan bagaimana kita mencapai itu yang harus dibentuk atau yang akan terbentuk jika akan ada self assessment. Dan yang terakhir penggunaan formative use of school test and exam ini seperti yang sering Bapak Ibu gunakan di kelas tentunya ya untuk ujian atau disebut dengan ulangan harian. Nah, poin-poin yang saya perlihatkan di sini sudah disebutkan semua karena waktunya singkat saya skip aja. Dan ini adalah contoh-contoh FL activities di classroom. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode debat. Debat ini mungkin beberapa guru sudah sering menggunakan, kemudian give a speech, menulis esai atau paper, dan exit atau entrance ticket. Exit atau entrance ticket itu seperti baru masuk sebelum duduk, atau misalkan kalau mau istirahat, ayo jawab pertanyaan dulu, seperti itu. Itu bisa seperti exit ticket. Kemudian juga melakukan presentasi. Mungkin ini untuk yang anak-anak kelas SD bisa menggambar kemudian menjelaskan apa yang mereka gambar, question and answer, verbal, kemudian students portfolio. Jadi ketika saya mengajar itu sebelumnya memang kita memiliki portfolio. Jadi portfolio apa aja yang udah dihasilkan siswa, apa saja tugas-tugasnya, apa saja feedbacknya, itu semua dikumpulkan dalam satu bundle yang disusun di kelas. Nah, ini sebenarnya penting. Kemudian melakukan suatu permainan dan mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah doing a research. Seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya akan memberikan dua contoh aktivitas yang dilakukan di kelas. Bisa mungkin beberapa bisa sudah pernah menerapkan. Yang pertama itu, wait. Gini. Fishbowl activity. Bentar ya. Nah, fishbowl activity ini ketika ada dua kelompok siswa, ada kelompok yang pertama adalah di tengah. Nah, kelompok yang di tengah ini akan melakukan sebuah diskusi. Jadi diskusinya ini akan related dengan topik yang diberikan oleh guru. Misalkan saya memberikan topik karena saya geografi, saya memberikan bagaimana human activity impacts to global warming. Nah, di sini mereka akan membahas di sini untuk di grup A, the fishbowl. Nah, yang di grup B, ini siswa yang lain akan berkumpul atau mengitari mereka dan menyimak serta mencatat menggunakan T-chart atau kolom dua kolom gitu. T-chart sudah pernah dengar sebelumnya ya. Jadi ini tentang pros dan cons-nya seperti itu. Dan jadi di sini teacher akan observe bagaimana siswa-siswa ini berpikir atau memberikan pendapat, dan seberapa pemahaman mereka ini sangat bisa dipakai untuk mendapatkan pencapaian siswa sampai di mana. Dan kemudian tentunya guru akan memberikan feedback tentang apa yang sudah mereka bahas di diskusi tersebut. Kemudian yang kedua adalah four corners activity. Ini juga bisa dipakai. Jadi biasanya saya meletakkan 4 pertanyaan atau 4 topik atau study case di 4 sisi ruang kelas. Dan kemudian setiap siswa akan ditugaskan, misalkan si A ke sudut mana, dan sudut mana. Kemudian di sudut-sudut itu mereka akan berdiskusikan. Di sini sangat baik untuk active learning juga gitu. Jadi students tuh nggak cuma duduk di bangku mendengarkan celotehan gurunya seperti itu. Kemudian dari situ mereka akan membuat report dan reflect di opini mereka seperti apa dan apa yang sudah mereka pelajari. Oke, saya kira itu saja dari saya, Bu Zaki. Silakan. Itu nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas ya, karena kita tadi yang seperti Miss Dian sampaikan bahwa anak-anak akan berpikir seolah-olah seperti guru gitu kan ya. Jadi mereka juga tidak dibatasi untuk mengevaluasi diri mereka sendiri, ataupun mereka memberikan masukannya terhadap atau memberikan komen terhadap teman sebayanya, seperti itu Bapak Ibu. Itu aja Miss Maal, itu saja dari kami Miss Maal untuk penyampaian assessment for learning. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf Bapak Ibu.